Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita pagi hari ini boleh beribadah kembali dalam hadirat Tuhan. Pagi ini firman Tuhan saya beri judul berkat dalam mengenal Tuhan. Ayatnya Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Begini bunyinya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya, ayat ini ditulis oleh Hosea yang ketika itu kerajaan Israel itu dalam keadaan buruk. Ya, dalam keadaan buruk, yaitu hancur secara moral. Ya, banyak kejahatan terjadi. Kalau kita baca di dalam kitab Hosea itu, ya mereka hidup dalam kebejatan moral dan rohaninya juga, ya, karena mereka telah berpaling kepada dewa-dewa dan itu dianggap sebuah perjinahan rohani yang sangat keji di hadapan Tuhan, sehingga akhirnya ekonomi mereka terpengaruhi. Hujan tidak turun dan banyak kejadian yang membuat ekonomi kerajaan ini menjadi goncang. Lalu politik juga, ya, karena politik juga dipengaruhi dan mereka terancam untuk dibuang ke Asyur. Ini merupakan hukuman Tuhan. Ya, hukuman Tuhan yang dilukiskan tadi di dalam ayat tadi, bahwa ayat 1 itu dia menerkam kita, memukul kita. Yang namanya menerkam itu menangkap dengan kukunya pasti. Dan itu menggambarkan bagaimana Tuhan begitu marah, murka. Ya, dan di tengah-tengah keadaan seperti itu, ya, di tengah-tengah keadaan yang sangat buruk itu, Hosea dipakai Tuhan untuk menyerukan agar mereka berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, dalam 2 khotbah yang lalu saya menyampaikan itu bagaimana kita harus mengenal Tuhan, kenalilah Tuhan, dan yang kedua adalah berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi tidak hanya cukup ya asal-asalan gitu ya, tapi sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi dalam keadaan situasi yang sangat buruk ini jangan lari gitu. Ya, jangan pergi meninggalkan Tuhan, jangan acuh karena merasa doaku kok tidak dijawab Tuhan, ya lalu mereka mulai meninggalkan Tuhan. Tidak, tapi harusnya berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Ya, supaya kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik gitu. Ya, kenapa mereka tidak setia? Kenapa mereka berpaling kepada dewa-dewa itu? Karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan baik. Pengenalan mereka akan Tuhan itu begitu dangkal. Ya, kita dalam khotbah yang lalu menyampaikan bagaimana orang itu bisa mengenal tipe-tipe orang yang mengenal Tuhan. Itu mengenal karena dengar, karena lihat, ya tahu. Nah, ini biasanya orang-orang yang lahir dalam keluarga Kristen, ya tahu, tapi tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Ya, tidak lahir baru, akhirnya jadi Kristen karena keturunan, KTP. Ada orang Kristen yang kenal Tuhan, ya pernah ketemu dengan Tuhan, pernah lahir baru, tapi tidak menjalin persekutuan, sehingga akhirnya pengenalannya akan Tuhan itu tidak dalam juga, ya dangkal, ya gitu-gitu aja. Memang jadi Kristen, tapi tidak kenal Tuhan dengan baik. Tapi yang ketiga adalah orang Kristen yang benar-benar kenal Tuhan karena bergaul dengan Tuhan.
Itu yang Tuhan inginkan. Ya, sehingga dalam situasi apapun, ya dalam situasi buruk, dia tetap akan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah, mengenal Tuhan dalam situasi buruk, ya lewat situasi yang buruk. Ya, kita manusia dalam dunia ini ada kemungkinan gitu untuk mengalami situasi yang buruk. Ada seorang hamba Tuhan, dia ketika ada nyanyian gitu, nyanyian dalam situasi yang buruk, ya, bahwa Tuhan itu tetap baik, ya dia protes, kita ini kok meyakini mengalami buruk gitu, ya jangan nyanyi nyanyian ini, ya nanti jadi buruk, ya. Itu iman katanya, kalau kita nyanyi. Ya, sesuatu yang kan banyak kan nyanyian-nyanyian itu dalam kesesakan, dalam penderitaan, kita mau tetap setia. Jangan nyanyi kayak gitu, nanti terjadi yang buruk. Itu seorang yang pikirannya tidak luas gitu. Ya, pikiran tidak luas. Kenapa? Karena situasi buruk itu mau diimani atau tidak, itu pasti terjadi. Karena itu firman Tuhan. Ya kan, Tuhan mengatakan waktu Adam itu jatuh dalam dosa, penderitaan itu akan dialami oleh semua manusia. Ya, penderitaan itu bisa terjadi karena kesalahannya sendiri, ya karena salah kita sendiri, salah perhitungan, misalnya lalu bangkrut. Mungkin juga terjadi karena orang lain, ya orang lain yang teledor, kita jadi korban. Bisa terjadi. Tapi itu situasi buruk itu bisa terjadi karena situasi negara, ya atau kota gitu. Atau situasi keluarga bisa terjadi itu. Ya misalnya hari-hari ini di mana negara kita bahkan seluruh dunia mengalami pandemi. Ya, virus terjadi di mana-mana walaupun ada orang yang tidak setuju. Virus buatan manusia, tetapi itu kenyataannya. Dan kita semua mengalami dampaknya kan. Ekonomi kita terpengaruh, semua perdagangan jadi sepi, dan banyak hal yang lain yang dipengaruhi gitu. Ya termasuk cara kita beribadah. Ya mengalami perubahan, mengalami goncangan gitu. Apapun yang penyebabnya, kita tahu bahwa itu adalah diizinkan Tuhan. Ya, semua yang terjadi dalam hidup kita itu tidak lepas dari rancangan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan itu semua terjadi? Karena Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Nah, itu sebabnya kita harus mengenal Tuhan itu, supaya kita tahu rencananya. Ya, terutama di akhir zaman ini, dalam 2 Timotius itu sudah dinubuatkan bahwa di akhir zaman akan terjadi masa yang sulit, di mana orang hanya akan memikirkan dirinya sendiri. Terus dan itu banyak daftar yang mengungkapkan bagaimana situasi itu menjadi sulit. Itu sebabnya kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Maka ketika kita mengenal Tuhan, ya kita mengenal Tuhan, kita tidak akan menuduh Tuhan itu tidak baik. Gitu. Ya karena Tuhan bisa menggunakan situasi yang buruk itu agar kita mengenal Tuhan. Itu dicontohkan oleh Alkitab dalam kehidupan Ayub. Ya Ayub itu orang baik, orang saleh. Siapa yang ngomong? Tuhan sendiri yang ngomong. Ya, ketika setan itu masuk hadirat Tuhan di surga dan Tuhan katakan, "Hei setan, dari mana kau?" "Oh, keliling-keliling di dunia ini. Kamu lihat Ayub? Oh, itu hambaku yang luar biasa." Tapi ternyata Ayub itu mengalami masalah gitu. Ayub tidak tahu bahwa itu diizinkan Tuhan. Kalau dia tahu dari awal, kita tidak heran kalau Ayub itu tetap kuat. Ya Tuhan izinkan kok. Tidak tahu, yang tahu kan kita karena baca di Alkitab kan. Waktu Ayub mengalami itu,
cerita Ayub ini belum ditulis. Ya bagaimana ditulis, baru kejadian kok. Kan Ayub tidak tahu apa yang terjadi di surga. Dia tidak ngerti apa yang terjadi di surga, dialog antara setan dengan Tuhan. Dia nggak ngerti itu. Dia hanya tahu, anaknya semua mati, kehidupan ekonominya hancur. Dan yang lebih celaka lagi, istri yang harusnya mendampingi dia, memberi kekuatan, saling menguatkan, itu mulai menghujat Tuhan dan mengajak dia, ayo kita murtad. Ya, lalu mati. Tinggal teman-temannya. Ya, teman-teman ini biasanya teman-teman yang baik, yang buktinya mereka datang ketika dengar Ayub itu menderita, yang alami musibah, mereka datang. Ini kan teman-teman yang baik. Tentunya diharapkan teman-teman ini menguatkan dia. Tapi yang terjadi, mereka malah menyalahkan Ayub. Yang mengatakan Ayub ini paling punya dosa ini. Ya, harus bertobat. Itu sangat memukul. Ya, benar-benar Ayub itu dipreteli sama Tuhan. Bukan hanya hartanya, bukan hanya anak-anaknya, bukan hanya istrinya, teman-teman yang diharapkan, bahkan kesehatannya sendiri juga dipreteli sama Tuhan, habis sudah. Tapi lewat peristiwa-peristiwa itu, Ayub mulai mengenal siapa Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan dalam Ayub pasal 42 ayat 5 itu. Ya, dikatakan begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Dia mengenal Tuhan itu dari sisi yang lain. Ya, dia tidak mengenal Tuhan hanya kata orang. Oh, Tuhan itu baik. Buktinya apa? Oh, dia diberkati. Ya, dengan limpah malah. Diberi anak-anak yang baik. Ya, 10 anak ini anak yang diberkati. Ya, punya rumah sendiri-sendiri. Oh, betapa kayanya si Ayub ini. Oh, Tuhan baik. Ya, Ayub merasa Tuhan baik. Tapi ketika masalah-masalah itu terjadi dan semua orang meninggalkan dia, Ayub sekarang mulai mengenal Tuhan dari sisi yang lain. Kebaikan Tuhan itu bukan hanya dilihat dari satu sisi. Ya, ketika dia mengalami kelimpahan, tapi ketika dalam kekurangan, dia mengenal Tuhan bahwa Tuhan itu tidak berubah. Ya, dialog Tuhan dengan dia, ya, dengan teman-temannya Ayub. Itu dalam pasal-pasal terakhir. Ya, Ayub baru tahu siapa Tuhan itu. Dari sisi yang lain, kebaikan Tuhan itu ternyata tidak dapat diukur hanya dengan kebaikan yang Tuhan berikan. Ternyata dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, dia tetap baik. Itu yang Ayub kenali gitu. Jadi masalah yang dihadapi oleh Ayub, ya Tuhan pakai itu untuk mengenalkan dirinya. Jadi kalau kita tidak kenal ini, ya akhirnya kita ngomel. Kita merasa Tuhan tidak adil. Ya, Tuhan itu kok mengizinkan saya, membiarkan saya mengalami ini. Bukankah saya ini sudah baik? Nah, ini kan waktu saya mengalami masalah dengan mata ini, ada hamba Tuhan bilang gini, padahal Pak Zakaria ini kan tidak neko-neko ya, kok gini? Waktu saya dengar kata-kata itu, hati saya terpukul gitu. Iya ya, kayaknya Tuhan tidak adil gitu. Tapi saya tidak biarkan kata-kata itu membuat pikiran saya berubah tentang Tuhan. Saya tahu apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan tetap baik. Tentu Tuhan punya rencana gitu dalam semua keadaan. Nah, untuk saya sedang mengenal Tuhan itu lewat apa? Lewat pengalaman-pengalaman hidup. Bukan hanya lewat firman Tuhan yang saya baca, tapi lewat pengalaman-pengalaman hidup. Ya, bagaimana Tuhan itu memimpin saya dari masa muda. Ya, lewat pengalaman-pengalaman itu akhirnya saya percaya bahwa Tuhan itu tetap baik.
Nah, sehingga apapun yang terjadi, kita akan makin mengenal Tuhan. Dan mengenal Tuhan itu akan membuat kita mengenal rencananya. Ini yang penting gitu ya. Jadi kenal Tuhan itu bukan hanya tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu penolong, Tuhan itu maha mulia, Tuhan itu selalu baik karena dia memberkati saya. Ya itu sampingan. Tapi yang terpenting adalah ketika kita mengenal Tuhan, kita mengenal rencananya, kita mengenal rancangannya dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Ya Yusuf ini dari muda sudah mengenal Tuhan gitu. Ya, ketika dia di tengah dalam lingkungan bapaknya. Ya, saya percaya walaupun tidak diceritakan oleh Alkitab, ya bagaimana bapak dari Yusuf ini si Yakub itu orang yang kenal Tuhan. Kan dia pernah bergumul dengan Tuhan dan mengalami banyak hal dalam hidup Yakub ini. Akhirnya dia bisa melihat bagaimana Tuhan itu, dia kenal Tuhan. Dan pasti dia cerita kepada anak-anaknya. Itu kebiasaan orang Yahudi. Ya, dari turun-temurun. Karena dulu kan tidak ada Alkitab. Dari mana anak-anak itu mengenal Tuhan? Dari bapaknya. Itu tanggung jawab bapak itu. Nah, jadi bapak-bapak juga harus memperkenalkan Tuhan itu kepada anaknya. Bukan tidak boleh ibu-ibu perkenalkan Tuhan, tapi tanggung jawab itu tanggung jawabnya bapak itu. Yaitu tradisi Yahudi. Jadi anak-anak itu bapak yang ngajarkan tentang Tuhan. Tidak pernah ceritakan Yakub itu ngomong-ngomong sama Yusuf. Tapi saya yakin bahwa Yusuf itu dengar dari bapaknya tentang Tuhan. Karena itu tradisi dari Yahudi gitu. Itu tradisi dari turun-temurun. Bagaimana Abraham memperkenalkan Tuhan itu kepada Ishak, Ishak kepada Yakub, Yakub kepada anak-anaknya, termasuk Yusuf. Yusuf kenal siapa Tuhan itu, sehingga ketika dia mengalami masalah, dia dibuang di sumur, lalu dijual menjadi budak, tidak cukup jadi budak saja, tetapi akhirnya masuk ke penjara gara-gara difitnah gitu, bukan karena salahnya sendiri. Itu pengalaman yang tidak enak. Kalau dia masuk penjara gara-gara kesalahannya sendiri, itu sudah biasa. Tapi ini tidak salah, ya, tidak bersalah, masuk di penjara. Oh, itu pengalaman yang tidak enak itu, ya kan? Ayo kita pasti mengamini itu. Yang tidak salah tapi dibuat salah malah di penjara. Dan penjara zaman dulu itu beda dengan penjara zaman sekarang. Penjara sekarang masih enak. Ya, saya dengar ceritanya dari saudara Temi itu. Baru tahu saya di dalam penjara di Medaek itu kayak kampung di dalamnya. Ada kafe di situ. Ada orang jualan banyak di situ. Ya karena yang ditahan di situ kan 2.000 orang. Jadi kayak kampung gitu. Enak di situ, enak. Ya mau jualan narkoba di dalam, bebas, tidak akan ditangkap. Di dalam itu bebas orang jual narkoba. Nah itu penjara sekarang, penjara dulu beda. Ya, beda itu. Tapi lihatlah bagaimana pengalaman-pengalaman yang pahit itu tidak membuat Yusuf itu marah pada Tuhan. Bahkan dia tidak cari kambing hitam. Dalam Kejadian 50 itu Kejadian 50 ayat 19 dan 20 itu ya. Ini ketika Yusuf sudah jadi raja muda, ya, raja muda di Mesir. Lalu saudara-saudaranya itu kan datang ke Mesir membeli gandum. Akhirnya Yusuf memperkenalkan dirinya, ini loh aku Yusuf yang kamu dulu aniaya. Nah, setelah mereka pindah ke Mesir, lalu si Yakub ini bapaknya Yusuf ini mati.
Nah lalu saudara-saudaranya takut gitu. Duh, bapak kita sudah mati, jangan-jangan Yusuf nanti membalas dendam kepada kita. Dulu mungkin enggak karena bapak masih hidup. Ya mungkin Yusuf memikirkan bapaknya, tapi sekarang bapaknya sudah mati. Ketakutanlah mereka. Lalu mereka datang menyembah kepada Yusuf, minta ampun. Apa kata Yusuf? Dikatakan begini, Keluaran 50 ayat Kejadian 50 ayat 19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dia tidak menyalahkan saudara-saudaranya gitu. Kamu yang membuat aku ini mengalami penderitaan. Tidak cari kambing hitam. Dia tidak menyalahkan Tuhan, tapi dia bisa melihat rencana Allah yang besar, yaitu memelihara hidup satu bangsa yang besar. Itu rencana Allah dalam hidup Yusuf. Sehingga Yusuf itu tidak menyalahkan siapa-siapa. Malah mungkin dia bersyukur, ya ini kalau ada kakak-kakakku ini aku udah akan sampai sini. Nah, itu yang terjadi kalau orang itu mengenal siapa Tuhannya. Jadi penting untuk mengenal Tuhan itu agar kita bukan hanya menjadi kuat, yaitu berkat yang kita dapatkan kalau kita mengenal Tuhan. Tahu rencananya, tidak menyalahkan orang dalam situasi yang buruk sekalipun, dia tidak menjadi goyah. Dia tetap mengasihi Tuhan, dia tetap setia, dia tetap jaga kekudusannya. Ya Yusuf ini walaupun dia dijual menjadi budak, ketika istri Potifar ingin mengganggu dia, menggoda dia untuk melakukan hubungan yang tidak benar itu, dia tetap bertahan, tidak takut kepada Allah. Nah, kalau kita mungkin pikir, Tuhan tidak jawab saya, ya saya dibiarkan terpisah dari bapakku, ya dijual jadi budak lagi. Ngapain saya tetap jaga kesucian? Ya ngapain saya peduli dengan Tuhan? Harusnya begitu kan? Tapi karena dia mengenal Tuhan itu, dia menjadi kuat. Dia tahu apa rencana Tuhan. Sekalipun waktu peristiwa itu terjadi, dia tidak pernah terbayang untuk menjadi raja muda di Mesir. Tidak pernah. Nah, ya kita tahu itu akhir ceritanya karena kita baca. Kayak Ayub tadi, ya dia tidak tahu apa yang terjadi di surga. Yusuf juga tidak tahu. Liku-liku hidupnya itu dalam rancangan Allah. Akhirnya akan aku jadi raja, tidak ada. Walaupun dia pernah diberi mimpi oleh Tuhan, tapi dia tidak pernah berpikir sampai ke situ. Yakin. Nah, tapi karena dia mengenal Tuhan, dia yakin bahwa semua kejadian yang sedang menimpanya itu sedang dalam rencana Tuhan. Itu sebabnya dia jadi kuat. Nah, itu berkat yang didapat ketika kita mengenal Tuhan. Dan ada berkat lain, yaitu kalau kita membaca tadi dalam ayat yang Hosea 3 tadi, dalam ayat yang ketiga, pasal 6 ayat 3, katakan begini, ia pasti, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi di samping kita menjadi kuat, itu berkat yang besar, yang tidak ada duanya itu. Nah, ini berkat yang lebih dari apapun gitu. Ya kalau kita mengalami masalah gitu, terus kita tetap kuat, kita tidak menghujat Tuhan, kita tidak cari kambing hitam siapa yang salah ini. Itu berkat terbesar. Ya berkat terbesar itu bukan ketika masalah kita selesai, bukan.
Kenapa? Karena ketika kita mengalami masalah kita jadi kuat. Kita bisa jadi berkat gitu. Kita bisa jadi berkat. Ketika kita mengalami masalah, kita tetap kuat. Kita tidak mengeluh, kita tidak menyalahkan orang lain. Kita sedang dibentuk gitu. Dan itu berkat terbesar gitu. Jadi menjadi kuat itu berkat terbesar. Tapi di samping itu masih ada berkat lain. Katakan tuh dalam ayat tadi, ia pasti muncul seperti fajar. Ya pasti. Ya Allah itu oknum yang pasti gitu, oknum yang bisa dikenali ternyata. Ya kan? Karena dia oknum yang pasti, bukan abstrak. Ya bukan oknum yang tidak jelas gitu. Tapi pasti. Bukan hanya janji-janjinya pasti, tapi pribadinya adalah satu pribadi yang pasti. Dan kita bisa kenali dia. Ya kita bisa mengenali Tuhan gitu. Ya Tuhan itu bukan Tuhan yang abstrak, yang tidak dikenal gitu. Tidak tahu siapa dia gitu. Nah, tapi Tuhan yang real gitu. Tuhan yang nyata, Tuhan yang pasti dan ya bisa dikenali. Oh dikatakan tadi, ya pasti muncul seperti fajar. Ya, muncul seperti fajar. Artinya dia akan menyatakan dirinya. Ya Allah yang pasti itu, Allah yang punya janji dan pasti digenapi itu, Allah itu akan menyatakan dirinya. Ya, dia akan terbit, muncul seperti fajar. Dia akan menyatakan dirinya. Jika kita ingin mengenal Tuhan, kita akan pasti berhasil. Gitu. Kenapa? Karena Tuhan itu rindu juga mengenalkan dirinya. Ini Tuhan kita luar biasa gitu ya. Jadi Tuhan itu Tuhan yang punya relasi dengan manusia, bukan Tuhan yang menciptakan manusia, menciptakan dunia, lalu dia bilang gini, udah terserah kamu, aku lepas tangan. Itu ada satu agama yang mengajarkan begitu. Jadi dunia ini diserahkan kepada manusia, mau diapain terserah. Ya kamu mau menderita, ya sudah, kamu harus tembus sendiri. Harus memperbaiki diri supaya penderitaannya lenyap. Tidak ada doa yang dipanjatkan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah tidak ikut-ikut. Tapi kita di dalam Kristenan, kita diajar oleh Alkitab bahwa Allah itu Allah yang menyatakan dirinya. Allah yang pasti akan muncul seperti fajar. Dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Jadi bukan Allah yang ada di surga, yang lalu tidak peduli dengan kita, kamu mau apapun terserah kamu. Tidak. Ya, tapi dia Allah yang akan menyatakan dirinya, itu kerinduannya. Ya ketika pertama kali dia menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu ada di Eden. Tapi Tuhan sering datang ke sana. Ya, dia datang untuk menjalin persekutuan. Dia datang untuk bertemu dengan manusia. Jadi itu merupakan kerinduannya. Ya, jadi ketika kita rindu untuk mengenal Tuhan, dia pasti akan sambut itu. Ya dalam surat Yakobus kok tidak saya katakan, hampirilah Allah, maka ia akan menghampiri kamu. Mendekatlah kepada Allah, dia akan mendekat kepadamu. Nah, ini janji, ya Tuhan janji. Kalau kita mau mendekat kepada Allah, Yakobus 4 ayat 8 itu, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Nah, jadi Tuhan itu punya kerinduan untuk mendekat kepada kita. Dan ketika kita mau mendekat kepadanya, dia akan datang. Dia akan muncul seperti fajar. Jadi kepastian ini ya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang pasti, yang real, yang nyata, bukan yang abstrak. Dan dia punya kerinduan untuk menyatakan dirinya. Ini akan mendorong kita untuk makin berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya kan kalau kita melakukan sesuatu yang tidak pasti gitu. Ya kita melakukan sesuatu yang tidak jelas untuk apa.
apakah ini akan berhasil atau tidak. Aduh, kita tidak percaya berhasil gitu. Masih mau melakukan, misalnya mengerjakan sebuah proyek gitu. Proyek ini sudah pasti tidak berhasil. Masih mau mengerjakan? Tentu tidak. Tapi kalau kita tahu bahwa proyek ini pasti berhasil, ya paling tidak ada harapan berhasil, kita akan kerjakan itu. Nah, juga dengan Tuhan, kalau kita pengen mengenal Tuhan, tapi tidak pasti Tuhan itu. Ya, dan ya kadang-kadang Tuhan akan nyatakan dia, kadang-kadang tidak mungkin. Kita akan berusaha mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu pasti Allah yang bisa dikenali, dan bukan hanya pasti dikenali, tapi dia kepingin memperkenalkan dirinya. Waktu kamu mendekat, dia akan mendekat kepadamu. Ini akan mendorong kita untuk makin berusaha sungguh-sungguh cari Tuhan. Karena pasti ada hasilnya. Ya pasti ada hasilnya. Nah, mari kita perhatikan janji Tuhan ini. Dia pasti akan muncul. Nah, mari kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan apa berkat berikutnya? Seperti fajar, kata. Dia akan muncul seperti fajar. Fajar ini berbicara tentang terbitnya terang. Nah, jadi kalau sudah malam lalu pagi gitu, matahari mau terbit, itu fajar. Itu berbicara terbitnya terang. Ya artinya suasana yang berubah, perubahan suasana. Ya dari gelap kepada terang. Itu tentang fajar. Dan fajar itu juga berbicara tentang harapan baru. Ya dari gelap menjadi hari yang baru. Ya terang sekarang. Itu harapan baru. Bagi yang putus asa, yang menghadapi situasi yang buruk, yang mungkin sudah putus asa, aduh kesal sudah. Lalu kalau orang sudah kesal hidup, apa yang diharapkan? Cepat-cepat dipanggil pulang, Tuhan, udah tidak kuat aku. Memang baik, pulang ke surga itu baik. Tapi kalau belum waktunya, kita harus hadapi kenyataan itu. Gimana kita menghadapi situasi yang tidak nyaman dengan putus asa? Waduh, itu siksaan yang luar biasa gitu. Ya kalau menghadapi masalah, situasi yang buruk, tapi kita masih kuat, tidak masalah. Tapi kalau sudah putus asa, aduh masalah ini sudah sangat buruk, masalah yang tidak selesai-selesai, mau cari pertolongan kemana, lalu kita malas hidup, ya putus asa, malas hidup. Oh itu masalah yang lebih berat lagi gitu. Ya, tapi Tuhan mengatakan dalam Hosea ini, dia akan muncul seperti fajar. Dia memberikan harapan baru. Dia akan terbit seperti fajar, memberikan terang dalam kegelapan masalah yang sedang kita hadapi. Apapun yang kita hadapi hari ini, mungkin kita anggap itu sesuatu yang sangat gelap. Percayalah, jangan putus asa, karena fajar pasti terbit. Harapan baru, memberikan semangat baru kepada dia. Jadi berkat yang pertama dari kalimat ini, ya dia akan muncul seperti fajar. Itu berbicara tentang berkat rohani. Ya berkat yang bukan jasmani. Ya, sebetulnya berkat itu ada orang yang mengatakan kita tidak boleh bedakan, oh ini berkat rohani, ini berkat jasmani. Nggak ada, karena kita tidak berbicara seperti itu. Gitu. Tapi saya ingin bedakan ini. Ya, berkat rohani itu berkat yang dialami dalam iman kita, dalam kehidupan rohani kita. Dari putus asa berubah menjadi hidup yang penuh harapan. Oh, itu kan luar biasa itu. Dan itu tidak bisa dibuat oleh manusia. Ya kadang-kadang kita ini menemukan orang-orang yang putus asa gitu. Lalu kita gregetan gitu. Saya kepengen ketemu sama dia. Ya, saya kepengen ngomong gini supaya terbit semangatnya. Atau ada orang yang misalnya bermasalah dalam karakter gitu. Ya, kita gregetan, kepengen saya ketemu. Ya, tak omongin gini supaya dia berubah. Kita tidak boleh berharap terlalu banyak. Kenapa? Karena
perubahan itu Tuhan yang buat, bukan kita. Ya kan, kita kan sering gitu kan, ayo jujur kalau misalnya anak kita gitu ada di luar kota bermasalah dengan karakternya, kita kan kepengen ketemu dia, kepengen ngomong-ngomong, ya, ngomong lewat telepon tidak enak, kepengen ketemu, saya mau ngomong gini supaya dia berubah. Ya kita hanya boleh berharap, tapi jangan berharap terlalu banyak, karena perubahan itu adalah Tuhan yang buat. Dia akan muncul seperti fajar, dia akan merubah keadaan rohani kita, dia akan merubah dari suasana yang putus asa menjadi hidup yang penuh pengharapan. Itu berkat akan kita dapatkan ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, dengan baik. Itu berkat. Ya bukan hanya kekuatan menghadapi masalah, tapi kita mengerti ya bahwa dalam keadaan putus asa ini Tuhan rubah menjadi hidup yang penuh harapan. Itu berkat yang Tuhan sediakan kalau kita mengenal Tuhan itu. Itu yang pertama. Lalu ada kata-kata berikutnya di sini dikatakan Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya, dia akan datang seperti hujan. Jadi Allah di sini digambarkan seperti hujan gitu. Ya kenapa kok hujan? Bagi orang Israel, ya di negara Israel itu, hujan itu menjadi tumpuan hidup gitu. Pengharapan mereka akan hujan, karena hujan itu sangat berkat gitu. Kenapa? Karena sebagian dari tanah Israel itu tanah yang gersang, padang gurun. Ya dulu waktu saya ke Israel pernah dibawa ke sebuah dataran gitu, lalu di bawah itu ada lembah. Di lembah itu ada biara, sangat indah dari atas itu karena hijau gitu. Padahal di atas tadi gurun, tidak ada tanaman sama sekali. Saya bisa bayangkan dari mana mereka dapat air. Itulah kekuatan Tuhan, kuasaan Tuhan. Jadi air itu diharapkan hanya dari hujan. Jadi hujan itu menjadi berkat bagi orang Israel. Ya, dalam Ulangan 14 itu Tuhan mengatakan nanti Tuhan akan memberi hujan awal dan hujan akhir. Ya, hujan awal itu hujan yang sebelum masuk dalam musim hujan, itu biasanya Desember sampai bulan April kalau tidak salah, itu musim hujan. Nah sebelum Desember masuk Desember itu Tuhan sudah berikan hujan lebih dahulu. Awal November atau pertengahan November itu sudah ada hujan. Nah, itu hujan awal. Apa maksudnya dari hujan awal ini? Adalah hujan yang untuk mempersiapkan tanah, ya supaya tanah itu bisa diolah. Tanah itu bisa dicangkul, ya karena ini tanah yang kering. Ya, jadi Tuhan berikan hujan awal, dan itu akan membuat biji-biji itu menjadi berkecambah dan tumbuh. Itu hujan berkat bagi Israel. Hujan awal itu hujan yang sungguh-sungguh ditunggu. Ada hujan akhir. Hujan akhir itu hujan yang mematangkan tanaman buahnya, ya sehingga tanaman itu siap untuk dipanen. Jadi dua hujan ini sangat diharapkan gitu. Ya karena Israel itu ada negara agraris yang membutuhkan hujan. Ya Tuhan kalau dikatakan Tuhan itu datang pada kita seperti hujan. Oh itu berbicara tentang berkat yang besar. Hujan itu berbicara tentang berkat rohani, berkat jasmani, kemakmuran. Ya, Tuhan menyatakan dirinya sebagai sumber berkat jasmani. Jadi Tuhan itu tadi saya mengatakan bahwa ada orang tidak setuju bedakan, oh ini berkat jasmani, ini berkat rohani. Tidak, berkat Tuhan itu ya rohani juga, semua rohani. Ya mungkin karena mereka melihat bahwa berkat jasmani itu juga harus mempengaruhi kehidupan rohani kita.
Ya, berkat jasmani ini berkat kekayaan. Ya, kita dapat duit ya, untuk hidup. Ini kan perlu untuk kehidupan kita selama di dunia ini. Ya, ada perlindungan, keamanan, ya berbicara tentang kelimpahan hidup kita. Itu berkat-berkat jasmani, ya, kesehatan. Itu kita butuhkan selama hidup dalam dunia ini supaya kita sejahtera. Dari mana kita dapatkan? Tuhan yang memberi. Sumbernya Tuhan, baik berkat yang untuk perubahan hidup tadi, yaitu Tuhan, dan untuk kehidupan jasmani kita. Sumbernya sama, Tuhan. Ya, jangan pakai sumber lain. Ya, kita hanya punya satu sumber untuk semua kehidupan kita, baik hidup rohani kita yang batiniah ataupun yang jasmani ini, sumbernya tetap satu, Tuhan. Nah, selama hidup dalam dunia kita butuh itu. Ya, butuh berkat rohani dan berkat jasmani ini. Dua-duanya harus seimbang gitu. Nah, kalau dikatakan berkat, Tuhan memberkati kita, ya, Dia sebagai sumber berkat. Ini bukan hanya berbicara kelimpahan gitu ya. Oh, Tuhan berkati saya. Berkati gimana? Oh, berlimpah. Ya, pekerjaan saya berhasil mendatangkan duit banyak. Sampai saya dulu yang tidak punya apa-apa, sekarang punya ini, punya itu. Oh, puji Tuhan. Diharapkan itu semua mengalaminya sama. Semua. Itu menjadi doa saya juga supaya jemaat itu diberi kelimpahan gitu. Ya, kenapa? Ya, itu memang dibutuhkan sejahtera. Ya, kalau ada orang yang kehidupan ekonominya minim gitu, kita juga merasa beban gitu, ada beban gitu. Karena saya kalau berdoa makan itu, saya doakan jemaat yang memberikan persembahan supaya karena kami bisa makan, yang tidak bisa memberi Tuhan juga berkati supaya semua terpelihara. Jadi ini bukan hanya berbicara tentang bagaimana saya berlimpah dalam keuangan. Ya, tapi ini berbicara tentang rasa cukup, rasa puas. Buat apa kita berlimpah tapi tidak ada rasa puas? Itu sama dengan miskin. Ya, orang kaya yang tidak puas dengan kekayaannya itu miskin. Tapi orang miskinnya yang uangnya pas-pasan tapi puas, ada kepuasan gitu. Oh, Tuhan, terima kasih karena saya bisa bekerja, ya saya cukup makan, walaupun mungkin tidak bisa beli rumah yang megah, ya tapi cukup makan. Oh Tuhan, terima kasih. Itulah berkat. Ya, jadi berkat ini tidak hanya berbicara tentang duit yang berlimpah, harta yang berlimpah, tapi rasa puas dan cukup. Dan itu Tuhan yang sediakan. Nah, tadi saya mengatakan ada orang yang tidak setuju gitu ya, bahwa ada berkat jasmani, ada berkat rohani. Ya, mungkin mereka berpikir begini, oh berkat Tuhan itu memberikan sama, itu berkat jasmani itu juga untuk rohani kita. Iya, benar. Ya, saya sangat setuju kalau itu alasannya. Itu sebabnya mengapa berkat yang kita terima, berkat jasmani yang kita terima, entah itu kelimpahan uang, harta, itu jangan jadikan tujuan hidup, itu jangan jadi fokus hidup kita. Ya, jangan jadi fokus hidup kita jangan ditujukan kepada kekayaan atau harta atau berkat-berkat jasmani tadi, termasuk kesehatan kita. Jangan itu jadi tujuan untuk kita mengenal Tuhan. Jangan jadi fokus kita, saya mau kenal Tuhan supaya saya dipelihara Tuhan. Jangan. Tapi biarlah berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, kekayaan atau kesehatan itu menjadi sarana kita untuk makin mengenal Tuhan. Makin tahu Tuhan, oh bahwa Tuhan itu bisa memelihara saya. Dan makin kita mengenal Tuhan, diharapkan kita makin mengasihi Tuhan. Ya, karena tak kenal maka tak sayang katanya. Jadi saya kenal Tuhan, bahwa Tuhan itu pemelihara saya.
Sehingga ketika uang itu habis, ya saya tetap mengasihi Tuhan karena Dia pemberi. Saya mau mengasihi Tuhan apapun yang terjadi seperti Ayub. Dan pada akhirnya dengan harta itu juga kita akan memuliakan Tuhan. Nah, kalau mungkin pengertian sampai di situ, ya memang tidak ada bedanya antara berkat rohani dan jasmani. Karena tujuannya itu sama, yaitu memuliakan Tuhan. Makin mengenal Dia, makin mengasihi Dia, dan makin memuliakan Dia. Si Tuhan, ini berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi di samping kekuatan, ada perubahan-perubahan hidup yang kita alami dan berkat-berkat jasmani, pemeliharaan Tuhan, kesehatan Tuhan juga berikan. Jadi kalau hari-hari ini kita ada dalam keadaan yang buruk, ya, atau mungkin kita hari ini masih dalam keadaan yang nyaman gitu. Tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa pengalaman buruk itu mungkin saja kita alami. Ya karena itu menjadi hukuman Tuhan kan. Kamu akan menderita selama hidup dalam dunia. Satu-satunya kita akan mengalami situasi buruk. Kalau mungkin hari ini enggak, ya puji Tuhan. Tapi enggak bisa dijamin bahwa kita enggak akan mengalami itu. Ya kita mungkin akan mengalami buruk. Jangan lari dari Tuhan. Ya, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan ngomel sama Tuhan. Kenapa kok diizinkan gini. Apa yang kurang pada saya? Ya, apa yang kurang? Saya sudah gini. Kok masih gini? Kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Tapi dalam situasi buruk ini mari kita berusaha. Makin mendekat dengan Tuhan. Makin mengenal. Makin lengket dengan Tuhan. Ya, makin mendekat kepada Dia. Sehingga kita tidak perlu sakit gitu. Tidak perlu menderita lebih lagi. Ya, coba kalau misal kita dalam situasi buruk ini. Kita ngomel, kita kan makin menderita kita. Makin tidak enak gitu. Sudah situasinya buruk. Masih perasaan kita tidak enak ngomel. Kita tidak kuat menghadapi itu semua. Itu makin menyakitkan. Ya, saya teringat ketika saya masih kecil gitu ya. Masih anak-anak gitu. Seringkali mami saya tuh memukul, ya, dipukul gitu. Biasanya dia punya senjata gitu. Senjatanya itu rotan, bekasnya keboceng itu, bulu-bulunya sudah dibuang, rotan itu dibelah 4 atau 6 gitu. Jadi lemas gini. Itu kalau dipukulkan, saya nggak tahu kenapa masih dibelah gitu. Ya mungkin supaya merata gitu ya. Banyak penampangnya lebih besar gitu. Lebih lebar gitu. Kalau kita lari, ya saya lari gitu. Makin marah ya. Makin hebat ya bukunya. Plak. Dan makin sakit. Kenapa? Karena yang kena itu ujungnya gitu. Itu kan lebih pelas gitu ya, lebih sakit. Dia makin marah gitu kalau lari. Jadi saya sudah tahu, kalau mau dipukul jangan lari, mendekat. Ya makin mendekat gitu. Dia tidak marah. Ya dia tetap dipukul tapi tidak keras gitu. Dan tidak kena ujungnya, kena tengahnya gitu. Sehingga terasa tidak sakit. Jadi kalau kita dalam keadaan situasi buruk, jangan lari. Mari kita dekat pada Tuhan. Percayalah bahwa ada berkat yang Tuhan sediakan saat kita mengenal Dia. Kita akan menemukan Dia, kita ketemukan Tuhan. Dan bukan itu saja, tapi kita akan diberkati hidup ini sehingga kita hidup dalam kelimpahan berkat itu, rohani maupun jasmani. Mari kita kenali Tuhan, berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan dalam situasi apapun, terutama dalam situasi yang buruk. Amin.